Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang saya cintai dan yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan channel saya, channel Jati Diri Kunci Ketemu Tuhan. Kalau video kami yang pertama kemarin membahas tentang jati diri kunci ketemu Tuhan, di sana kami memaparkan bagaimana supaya kita itu bisa mengenal jati diri kita. Karena jati diri, dengan mengenal jati diri, kita akan bisa ketemu dengan Tuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membahas lagi tentang jati diri ini, tentang jati diri kunci ketemu Tuhan ini, yang mana untuk pagi ini masih berkait dengan ketuhanan yang Maha Esa. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ketuhanan yang Maha Esa itu kemarin saya sampaikan bahwa merupakan kalimat filsafat yang luas sekali artinya. Orang Indonesia yang penduduknya lebih dari 260 juta itu semuanya beragama. Dan dari seluruh penduduk Indonesia yang jumlahnya 260 juta lebih itu semuanya telah mengetahui berketuhanan yang Maha Esa, tetapi hanya sekedar mengetahui, tidak bisa memahami dan memanai daripada berketuhanan yang Maha Esa itu sendiri. Kebanyakan yang dia ketahui adalah bertuhan saja, jadi mengakui adanya Tuhan. Tetapi mengenai berketuhanan yang Maha Esa itu sedikit sekali yang tahu. Kenapa? Karena ketuhanan yang Maha Esa, Esa itu sendiri adalah memerlukan proses dalam Esa. Karena Esa itu adalah artinya ahad atau tunggal. Dalam beragama, dalam bertuhan, kita harus esa, berketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita itu tidak berketuhanan yang Maha Esa, dalam bertuhan, dalam meyakini Tuhan, kita itu tidak bisa berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, cara bertuhan kita itu masih dikatakan belum sempurna. Belum sempurna. Artinya apa? Belum bisa tunggal, belum bisa esa, belum bisa ahad, seperti itu. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa aku Allah, aku ahad, aku esa. Jadi disinilah kuncinya. Dan untuk mengenal Tuhan yang ahad, yang esa itu sendiri harus diawali, kita itu harus mengenal jati diri kita dulu. Kalau kemarin saya sampaikan siapa diri kita yang sesungguhnya. Diri kita yang sesungguhnya itu adalah tiupan ruh dari Sang Pencipta itu sendiri. Jadi mungkin sedikit kami ulas pada waktu kita diproses dilahirkan ke dunia ini adalah melalui kedua orang tua kita, di mana melalui pertemuan antara sel
sperma dan sel telur. Setelah itu terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan 40 hari pertama menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari kedua menjadi segumpal daging. Kemudian 40 hari yang ketiga atau berumur kurang lebih 120 hari, maka jadilah bentuk yang sempurna. Dan saat proses pembentukan janin dari pembuahan sampai ke bentuk yang sempurna inilah Allah menjelaskan di dalam Al-Quran yang kemarin disampaikan, pada waktu setelah aku sempurnakan bentuknya, maka aku tiupkan rohku. Dan roh yang akan ditiupkan ke janin yang sudah disempurnakan bentuknya tadi, roh tadi dijanji oleh Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanku, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka sang roh yang akan ditiupkan tadi menjawab, bala syahidna, iya, engkau adalah Tuhan. Nah, disinilah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kunci daripada jati diri kita, di mana badan jasmani yang diproses melalui kedua orang tua kita di rahim ibu kita, kemudian ditiupkan roh setelah 9 bulan 10 hari kurang lebih, maka lahirlah janin tadi ke alam dunia ini. Dan perlu diketahui Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, pada waktu janin dilahirkan ke dunia ini adalah disertai dengan badan jasad, badan halus, dan ruh yang ditiupkan oleh Allah tadi. Kalau di dalam Jawa disebut rogo jiwa sukmo. Kalau di dalam bahasa Arab rogo jiwa sukmo itu di dalam kelahirannya itu disertai dengan jiwa atau nafs dan ruh, seperti itu. Jadi ada jasad, ada jiwa atau nafs, dan ada ruh. Itulah 3 unsur yang melekat, yang menyatu, yang tunggal di dalam diri setiap manusia. Dan ketiga-tiga unsur itu setelah menjalani kehidupan, dia nanti akan dibimbing oleh seorang pembimbing dalam mulai dari dilahirkan sampai kembali kepada Allah. Kalau setelah dilahirkan, barangkali pembimbingnya adalah sebagai orang tua kita. Secara syariat adalah seperti itu. Akan tetapi kalau kita melihat, meninjau secara hakikat, yang membimbing sang bayi yang dilahirkan tadi hingga sampai ke akhirat, sampai ke kembali lagi kepada Allah, itu adalah Allah sendiri. Sebagaimana juga yang memproses di dalam kandungan, di mana orang tua sebagai perantara untuk memproses kejadian kita hingga lahir itu pun semuanya yang memproses adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dari sinilah kita akan mengetahui siapa jati diri kita. Ternyata dalam proses perjalanan hidup setelah kita itu dilahirkan ke dunia ini, yang dinamakan jati diri kita itu adalah bukan yang jasad antara dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, akan tetapi yang dimaksud jati diri kita itu adalah perangkat halus, perangkat lunak yang ada di dalam diri kita, yang sudah difasilitaskan oleh Allah kepada diri kita untuk mengabdi kepadanya. Seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Kalau kita bisa menganalisa terhadap diri kita sendiri, bahwa bersatunya jasad, jiwa, dan ruh, sehingga kita bisa melakukan aktivitas ini, semuanya adalah merupakan satu kesatuan. Dan andai kata ini dipisah-pisah antara jasad, jiwa, dan ruh, antara jasad, nafs, dan ruh, ini adalah yang paling berperan, yang menjadi pusat
pancernya itu adalah di ruh ini, di ruh ini. Karena ruh ini adalah sekali lagi tiupan rohnya Allah. Artinya tanpa adanya ruh ini yang namanya jiwa atau nafs yang terdiri dari akal kolbu, nafs atau jiwa ini terdiri dari akal kolbu dan jasad, yang dimana saat kita menjalani kehidupan di dunia ini adalah merupakan satu kesatuan tunggal. Ini adalah yang sangat berperan sekali adalah ruh ini, ruhnya Allah ini tadi. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui dan perlu saudara-saudara ketahui, ruh ini itu adalah sambung tunggal dengan Sang Pencipta itu sendiri. Maka segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia di dalam kehidupan ini adalah sambung kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Namun di dalam menjalani kehidupan ini, ingat, karena di dalam diri kita, di dalam kesatuan hidup kita ini ada jasad, ada badan halus atau yang dinamakan akal kolbu atau jiwa atau nafs dalam bahasa Arab, dan ruh. Di dalam badan halus kita itu ada juga perangkat lain yang memang sudah disiapkan oleh Allah. Yang kemarin dalam video kami yang pertama itu kami jelaskan perangkat yang diberikan oleh Allah di dalam badan halus kita, di dalam akal kolbu kita atau di dalam jiwa atau nafs kita itu ada 7 nafsu. Yang pertama adalah nafsu amarah, yang kedua adalah nafsu lawamah, yang ketiga adalah nafsu mulhamah atau sufiyah, yang keempat adalah nafsu mutmainah, kemudian yang kelima adalah radiyah dan mardiyah, keenam, dan yang ketujuh adalah nafsu kamilah. Kedudukan nafsu yang 7 ini, antara yang 3 itu adalah posisinya adalah yang pertama nafsu amarah itu adalah kedudukannya pada waktu kita di dunia ini. Manusia dibekali nafsu amarah, sehingga manusia itu cenderung pada waktu menjalankan kehidupan ini tergoda oleh yang namanya nafsu amarah ini. Maka yang namanya nafsu amarah ini harus bisa kita kendalikan. Karena apa? Nafsu amarah ini sebuah fasilitas dari Allah yang diciptakan oleh Allah, yang diberikan kepada setiap diri manusia, yang memang sudah menjadikan perangkat kita agar kita itu bisa mengendalikannya. Nah, dengan mengendalikan nafsu amarah ini waktu di dunia ini, artinya kehidupan kita itu bisa terkendali, sehingga kita bisa menapaki atau naik peringkat, istilahnya naik peringkat ke nafs yang berikutnya, ke nafs al-lawamah, ke nafs lawamah, ke nafsu mulhamah atau sufiyah, kemudian bisa ke nafsu mutmainah. Nah, nafsu yang mulhamah dan nafsu lawamah atau sufiyah, nafsu lawamah atau nafsu mulhamah atau sufiyah ini posisinya adalah berada di alam malakut. Kalau yang alam yang nafsu amarah tadi adalah fungsinya kedudukannya adalah di alam mulki, di alam dunia ini. Dan ketiganya ini itu selalu membancangi, istilahnya selalu menghalangi jati diri kita untuk menapaki ke tataran yang berikutnya, kecuali yang nafsu yang berikutnya, yaitu nafsu mutmainah, di mana nafsu mutmainah ini mengajak supaya diri kita bisa selalu tenang kondisinya. Selalu tenang dalam arti melakukan apa? Tentunya adalah ingat kepada Allah. Dengan mengingat kepada Allah itu hatinya akan menjadi tenang. Nah, inilah kerja daripada nafsu mutmainah, nafsu yang keempat tadi. Nafsu mutmainah itu adalah mengajak kepada
jati diri kita untuk selalu ingat kepada Tuhan. Namun suatu saat apabila kita itu terpengaruh oleh nafsu yang tiga tadi, nafsu amarah, nafsu lawamah, dan mulhamah atau nafsu sufiyah tadi, ini nanti nafsu mutmainah ini nanti akan kembali lagi ke alam berikutnya tadi, ke alam alam malakut dan alam dunia, alam mulki ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita harus selalu mengendalikan yang namanya nafsu amarah, nafsu mulhamah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, dan atau nafsu sufiyah itu untuk bisa menuju ke nafsu mutmainah, biar kondisi jasad kita atau jati diri kita itu bisa tenang. Kemudian setelah jati diri kita tenang, kita bisa melanjutkan ke nafsu berikutnya, yaitu nafsu yang radiyah mardiyah. Nah, alatnya apa untuk bisa menapai tataran atau tingkatan dari nafsu ini tadi, dari nafsu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, keenam, itu adalah alatnya adalah satu, zikrullah. Sarananya, alatnya, perangkatnya adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Nah, tentang dzikir ini sendiri itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada zikir zahir, ada zikir batin, ada zikir sir, ada zikir yang sangat rahasia yang sangat rahasia. Jadi zikir itu sendiri ada 4 tingkatannya. Mungkin nanti suatu saat bisa kita bahas lagi di kesempatan yang lain. Baik, kita lanjutkan agar kita bisa menapai tataran nafsu-nafsu tadi, bisa sampai ke nafsu yang berikutnya setelah mutmainah, yaitu nafsu radiyah mardiyah. Maka kita harus mendawamkan yang namanya zikirullah itu tadi, selalu ingat kepada Allah. Dan kalau kita itu selalu ingat kepada Allah, maka akan sampai nanti ke nafsu radiyah mardiyah. Dan zikir atau ingatan kita itu selalu istiqomah, selalu ingat terus di dalam menjalani kehidupan itu nanti akan sampai ke radiyah mardiyah. Jadi zikir yang ridho dan diridhoi. Artinya kita dalam ingat kepada Allah itu sudah mencapai kedudukan atau tataran yang saling mencintai. Jadi kita mencintai Allah dan Allah pun akan mencintai kita. Dan kuncinya adalah ada di diri kita, ada di jati diri kita ini. Sebab apa? Kalau kita ini tidak bisa merubah jati diri kita atau diri kita juga tidak akan, Allah juga tidak akan merubah nasib kita ini. Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah diri sesuatu kaum kalau diri kaum itu tidak mau merubahnya sendiri. Maka untuk mencapai tataran radiyah mardiyah tadi, nafsu atau tingkatan radiyah mardiyah tadi, kita yang diawali dari diri kita itulah yang harus mencintai Allah, bisa menemukan Allah itu tadi. Selalu ingat kepada Allah, sehingga kita di dalam berzikir itu selalu ingat kepada Allah. Dan kalau kita itu selalu ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kita. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Itu janji Allah di dalam hadis qudshinya seperti itu. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun, seperti itu. Jadi ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan janganlah kamu kufur terhadap nikmatku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Itulah kata Allah seperti itu. Kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, setelah kita itu menapai dan selalu berusaha untuk meningkatkan ketataran nafs yang berikutnya tadi, kita harus selalu ingat di dalam kehidupan ini, selalu ingat kepada Allah. Di dalam menjalankan kehidupan ini kita harus selalu ingat kepada Allah. Bagaimana supaya kita ini bisa ingat kepada Allah? Tentunya tidak semudah membalik tangan Bapak Ibu. Untuk selalu ingat kepada Allah itu tidak semudah membalik tangan. Karena apa? Tadi di dalam
jiwa kita tadi ada perangkat, ada nafs yang selalu menggoda istilahnya. Lah nafsu yang ada di dalam diri kita itulah nafsu yang tiga, yang nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah atau sufiyah. Itulah syaitan-syaitan kita yang ada di dalam diri kita. Maka kita harus bisa mengendalikan ini supaya kita selalu bisa ingat kepada Allah. Dan ingat kepada Allah itu tidak mungkin bisa terjadi kalau kita tidak bisa mengendalikan tiga nafsu ini. Sebab tiga nafsu ini adalah cenderung untuk menggoda kita supaya kita tidak ingat kepada Allah. Berbeda dengan nafsu mutmainah. Ini adalah nafsu di titik tengah kita, di titik eter kita, yang selalu mengajak diri kita itu untuk selalu ingat kepada Allah. Walaupun kadang setelah kita itu ingat, kadang setelah kita menjalani aktivitas yang lain di dalam kehidupan ini, kita menjadi lupa lagi. Oleh karena itu kita harus diingatkan kembali, kita harus ingat kembali. Nah, bagaimana caranya kita mengingat Allah supaya kita itu ingat kepada Allah terus di dalam kehidupan kita ini? Yang jelas kita ini harus menyadari bahwa yang ada di dalam diri kita itu adalah ruh tiupan Allah. Dan ruh tiupan Allah itu adalah sambung dengan Allah sendiri. Kalau ruh yang ada di dalam diri kita itu adalah sambung dengan ruhnya Allah, dengan hidupnya Allah. Kalau boleh saya anonimnya, boleh saya istilahkan lain, ruh ini adalah urip atau hidup yang ada di dalam diri kita. Nah, urip atau hidup yang ada di dalam diri kita itu adalah urip atau hidupnya Allah sendiri. Berarti kalau urip atau hidup yang ada di dalam diri itu adalah hidupnya Allah, berarti hidup yang ada di dalam diri kita atau urip yang ada di dalam diri kita itu adalah sambung dengan hidupnya Allah. Berarti yang menggerakkan seluruh aktivitas di dalam hidup kita ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah urip atau hidupnya Allah sendiri. Dengan kata lain, yang menggerakkan kita itu adalah hidup atau urip atau ruhnya Allah sendiri. Sudah barang tentu kalau kita itu mengingat Allah, berarti yang ingat itu adalah ya ingatnya Allah itu sendiri, ya hidupnya Allah itu sendiri, ya ruh Allah sendiri yang ditiupkan ke dalam diri kita itu sendiri tadi. Makanya kata kuncinya adalah jati diri itu adalah kunci untuk ketemu Tuhan. Dengan mengenal jati diri, kita akan mengenal Tuhan. Wong jati diri kita itu adalah ruh yang ditiupkan Allah ke dalam janin kita, ke dalam perangkat tubuh kita pada waktu kita masih di kandungan ibu kita. Lah berarti ruh itu adalah sama dengan urip atau hidup tadi. Ruh, urip atau hidup itu adalah sama dengan urip atau hidupnya Allah sendiri. Makanya di dalam setiap diri makhluk ciptaan Allah itu adalah tersambung, terhubung dengan tali Allah, dengan Allah sendiri, dengan zatnya Allah sendiri. Makanya apapun yang kita lakukan, walaupun kita itu yang paling tersembunyi sekalipun, Allah pasti tahu. Karena apa? Seluruh tenaga, seluruh daya yang ada di dalam diri kita itu adalah dayanya Allah sendiri. Apa dalilnya? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan apapun kecuali daya dan kekuatan Allah. Itulah cara untuk mengingatkan, untuk cara ingat kita, untuk cara kita berzikir supaya ingat terus kepada Allah adalah dengan dalil itu. Jadi kita ini tidak bisa beraktivitas apapun tanpa adanya daya dan kekuatan dari daya dan kekuatannya Allah itu sendiri. Kita ini bisa melihat Bapak Ibu, tapi kita harus menyadari bahwa mata dohir kita itu bisa melihat karena diperlihatkan oleh ruh, oleh urip, oleh hidup yang ada di dalam diri kita ini. Lah
roh, urip atau hidup yang ada di dalam diri kita tadi adalah urip hidupnya Allah. Makanya mata dohir kita itu bisa melihat, ini adalah yang memperlihatkan adalah Allah sendiri. Begitu juga dengan organ yang lain. Telinga kita ini bisa mendengar. Telinga kita ini bisa mendengar. Ini adalah yang mendengarkan, yang memperdengarkan itu adalah Allah sendiri. Mulut ini bisa berkata-kata, bisa mengucapkan kalam. Ini yang mengucapkan atau yang mengata-ngatakan atau yang mengkalamkan itu adalah Allah sendiri. Begitu juga seluruh organ tubuh kita ini. Coba kalau kita bisa menelusuri satu persatu. Suatu saat perut kita ini akan terasa lapar. Setelah kita makan kemudian durasi berapa jam, kita akan terasa lapar. Lah yang membuat perut kita terasa lapar, kemudian kita ingin makan, itu siapa? Semuanya adalah yang menggerakkan adalah urip, roh, hidup yang ada di dalam diri kita. Yang roh, urip, hidup yang ada di dalam diri kita itu adalah urip hidupnya Allah sendiri, yang sambung kepada hidupnya Allah. Hidupnya Allah itu ya Qayyum, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum, itu sendiri yang hidup dan yang menghidupi. Dan itu adalah Allah sendiri, termasuk seluruh aktivitas hidup kita ini. Makanya untuk ingat kepada Allah, kita harus ingat bahwa yang memberi daya dan kekuatan kita itu adalah Allah, termasuk akal pikiran kita, akal kolbu kita. Tapi perlu diketahui Bapak Ibu, akal kolbu itu bisa menjadi Tuhan kita kalau kita terpengaruh oleh yang namanya 3 nafsu tadi. Nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mulhamah atau subyah tadi. Akal pikiran atau akal kolbu hati kita itu bisa menjadi Tuhan kita. Artinya apa? Tidak jarang orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar itu dia sulit untuk menghargai orang lain atau sulit untuk menerima kelemahan orang lain atau kekurangan orang lain karena dia merasa pandai. Bahkan dia meremehkan terhadap orang lain. Kalau seandainya ada orang yang pintar seperti itu, berarti dia mempertuhan akalnya atau pikirannya. Karena apa? Dia tidak menyadari bahwa kepandaian, ilmu yang ada di dalam diri kita itu adalah ilmu yang berasal dari Tuhan, bukan dari kita. Kita itu adalah manusia yang bodoh, manusia yang istilahnya bodoh, tidak bisa apa-apa tanpa adanya Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kata kuncinya kita supaya ingat kepada Allah, kita harus pegang teguh firman Allah, la haula wala quwata illa billah, bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatannya Allah. Kita bisa apapun itu adalah karena daya dan kekuatannya Allah. Kita bisa beribadah apapun itu adalah ibadah yang karena diberi kekuatan daya dan kekuatan Allah. Makanya jangan syirik, baik syirik jali maupun syirik khafi. Syirik jali itu adalah syirik yang nyata, yang syirik jelas-jelas nyata. Contohnya adalah menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah pohon besar, menyembah ilmunya sendiri, menyembah kepintarannya sendiri. Itu syirik jali. Kemudian syirik khafi itu adalah syirik yang sangat halus. Makanya syirik khafi itu adalah contohnya apabila kita melaksanakan ibadah, kemudian kita itu mempunyai ego bahwa yang melaksanakan ibadah itu adalah diri kita. Itu adalah kita melaksanakan syirik khafi, syirik yang sangat halus. Contohnya bagaimana? Kita sedekah, tetapi kita mengakui bahwa yang sedekah itu adalah diri kita. Sepanjang kita itu masih mempunyai ego bahwa yang sedekah itu adalah kita, berarti kita melakukan kesyirikan khafi. Kita melakukan syirik khafi. Lah harusnya bagaimana?
Kita bisa sedekah itu karena ada hidup, ada roh, ada urip yang ada di dalam diri kita. Hidup atau urip atau roh yang ada di dalam diri kita itu adalah urip, hidup, rohnya Allah, sambung dengan Allah. Berarti yang melakukan sedekah tadi adalah bukan jasad kita ini, bukan diri jasad kita ini, tetapi adalah diri urip atau diri roh. Berarti kan bukan diri kita yang melaksanakan. Kalau kita itu masih mempunyai ego bahwa yang melaksanakan itu adalah diri kita, akal kita, jasad kita, itu adalah kita syirik kafir. Lah harusnya bagaimana? Yang melakukan sedekah itu adalah Allah sendiri. Karena kita bisa beraktivitas, bisa melakukan gerakan-gerakan apapun, itu adalah karena Allah tadi la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatannya Allah. Apapun, termasuk kita di dalam hubungan suami istri. Di dalam hubungan suami istri itu kita saling memberikan kepuasan. Dan kepuasan hubungan suami istri itu adalah bukan kemampuan kita, bukan kemampuan jasad ini, walaupun menggunakan jasad kita, tetapi itu adalah kemampuan ruh, kemampuan urip atau kemampuan hidup yang ada di dalam diri kita saat hidup ini bersatu. Yang urip, ruh atau hidup itu adalah milik Allah sendiri, punyaan Allah sendiri. Makanya jangan sekali-kali kita mempunyai istilahnya ego atau pemikiran bahwa yang bisa memuaskan hubungan suami istri itu adalah diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena urip, karena roh, karena hidup yang ada di dalam diri kita itu adalah hidupnya, miliknya. Daya kekuatan yang ada di dalam diri kita itu adalah daya dan kekuatannya Allah. Kita tidak bisa dan tidak punya daya dan kekuatan apapun. Kalau kita sudah bisa menyadari ini, hidup kita ini akan tertata. Oh, ternyata hidup ini adalah atas daya dan kekuatannya Allah. Maka kalau kita menyadari ini, kita bisa berlaku adil. Ingat Bapak Ibu, saat ini itu adalah zaman memasuki zaman jejeking ratu adil. Artinya apa? Kita harus bisa adil kepada diri sendiri. Bagaimana caranya kita bisa adil kepada diri sendiri? Jejeking ratu adil itu bukan istilahnya ada sosok orang yang menjadi ratu adil, tidak. Tapi jejeking ratu adil itu adalah kita jejekne adile awake dhewe. Dengan cara apa kita bisa adil terhadap diri kita sendiri? Kita bisa melakoni yang namanya kita tidak goroh, orang ngapusi. Artinya kita bisa jujur, tidak goroh, bisa jujur. Kemudian kita tidak pendendam, kita harus pemaaf. Karena segala sesuatu itu adalah kesalahan, itu adalah ada di dalam diri kita. Jangan menyalahkan orang lain. Lebih baik kita adalah kita yang salah. Kita harus menunjuk kepada diri kita yang salah, jangan menyalahkan kepada orang lain. Ini adalah salah satu di antaranya jejeking ratu adil, jejeking ndedekne adil yang ada di dalam diri kita. Kemudian yang keempat adalah kita tidak sombong. Ora goro, bisa jujur, ora dendam, ora pendendam, kemudian tidak sombong. Sombong itu adalah pakaiannya Allah. Dia adalah perangkatnya Allah, dia adalah milik Allahnya Allah. Bagi seorang manusia tidak berhak untuk memiliki yang namanya sombong itu tadi. Jadi dengan menegakkan tidak goro, kemudian kita jujur, kita tidak pendendam, kita tidak sombong, kita artinya kita bisa adil terhadap diri kita sendiri. Itulah kata adil yang apabila di saat ini itu tidak dijalankan, maka manusia akan menerima hukum balik dari ketidakjujurannya tadi, dari kegorohannya tadi, dari kesombongannya tadi, dari kedendamannya tadi. Maka ingat, supaya kita selamat dari yang namanya hukum balik terhadap jejeking ratu adil tadi,
jejeking adiling diri pribadi tadi, maka kita harus tahu terhadap jati diri kita. Artinya kita bisa ngerti wujud sejatine awake dhewe. Nah, kalau kita ini ngerti wujud sejatine awake dhewe, berarti kita itu akan ketemu Tuhan. Karena wujud kita di dunia ini adalah diwujudkan, dan diri kita adalah tidak wujud sebagaimana sifat Allah, sifat Tuhan sendiri. Allah adalah wujud. Jadi kita ini adalah tidak wujud. Kita ini wujud karena diwujudkan oleh yang maha wujud. Dan yang wujud, yang maha wujud itu adalah Allah sendiri. Kita wujud karena diwujudkan. Maka berbahagialah kalau kita sudah bisa menemukan wujud sejati kita. Wujud sejati kita adalah diwujudkan. Siapa yang mewujudkan? Yang mewujudkan kita, jenengan semua, saudara-saudara kita semuanya, seluruh makhluk Allah ini, yang mewujudkan adalah Allah sendiri. Berarti wujud sejati, kalau kita sudah ketemu dengan wujud sejati, kita ketemu dengan jati diri. Kalau kita sudah ketemu dengan jati diri, kita ketemu dengan Tuhan itu sendiri, Tuhan yang menciptakan. Kaitannya dengan ketuhanan yang Maha Esa tadi, bertuhan yang Maha Esa artinya kita itu harus mengetahui jati diri kita. Setelah kita mengetahui jati diri kita yang sesungguhnya itu ternyata bukan yang jasad ini, ternyata adalah yang ruh, yang urip, yang hidup, yang ada di dalam diri kita. Setelah kita tahu itu, berarti kita tahu wujud sejati kita. Lah, wujud sejati kita inilah yang diwujudkan oleh Allah tadi. Berarti kita baru tahu dan bisa dengan mengatakan yang namanya berketuhanan yang Maha Esa. Artinya berketuhanan yang Maha Esa itu adalah kita bisa selalu menyatukan hidup kita ini dengan hidupnya Allah, menyatukan diri kita dengan diri Allah. Bukan berarti kita ini Tuhan, tetapi kita ini adalah sambung dengan Sang Pencipta. Kita itu adalah tunggal dengan Sang Pencipta. Kita itu adalah esa dengan Sang Pencipta. Itulah prinsip berketuhanan yang Maha Esa. Maka di muka tadi saya sebutkan tidak banyak orang yang mengetahui cara atau prinsip berketuhanan yang Maha Esa ini. Yang dia ketahui adalah hanya meyakini bertuhan. Kalau meyakini bertuhan, itu seluruh penduduk Indonesia ini sudah meyakini bertuhan kepada yang Maha Esa. Tetapi untuk secara spesifik, secara mendalam, berketuhanan yang Maha Esa itu adalah melalui proses kita mengenal jati diri itu. Dan prinsip mengenal Tuhan itu sendiri tanpa dilalui proses mengenal jati diri, tanpa ketemu dengan wujud sejati tadi, tidak mungkin. Apalagi kalau kita hanya sebatas melaksanakan yang syariat saja. Syariat itu hanya untuk mengatur kehidupan di dunia ini saja, tanpa mempelajari yang jati diri tadi. Walaupun sampai runtuh langit, bumi, dan seisinya ini, dia tidak bakalan ketemu dengan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang sepaham dengan sharing saya ini, silakan untuk dijadikan referensi sebagai tambahan ilmu, sebagai tambahan ilmu kita dalam rangka untuk selalu ingat kepada Allah, dalam rangka untuk selalu berhampiran dengan Allah, sehingga kita bisa berketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita bisa esa dengan Tuhan yang Maha Esa itu sendiri. Karena dengan prinsip berketuhanan yang Maha Esa, segala sesuatu itu adalah, semuanya yang mengatur adalah Allah. Dengan seperti itu kita bisa selalu ingat kepada Allah, walaupun kita berbeda prinsip. Karena apa? Tidak semua orang mempunyai prinsip yang sama tentang ketuhanan sendiri, tentang Tuhan itu sendiri. Kita ini berbeda-beda prinsip. Makanya kita tidak heran
ada orang yang berketuhanan yang Maha Esa itu membedakan antara Tuhannya orang yang satu dengan orang yang lain itu kadang berbeda. Saya contohkan gini, Tuhannya orang Islam itu mungkin berbeda dengan Tuhannya orang yang beragama lain. Kalau kita itu masih mempunyai prinsip yang seperti itu, berarti prinsip ketauhidan kita, prinsip ketuhanan kita itu belum pas, belum benar. Karena apa? Menganggap Tuhan itu banyak atau lebih dari satu. Padahal Tuhan itu adalah satu. Jadi prinsipnya Tuhan saya, apapun agamanya, Tuhan itu adalah satu, esa. Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Buddha, Tuhannya orang Hindu, Tuhannya orang Konghucu, Tuhannya orang yang tidak bertuhan sekalipun, itu adalah sama. Tuhannya adalah satu. Tuhan itu satu, tidak ada duanya. Apapun sebutannya, Tuhan itu adalah satu, esa. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini, yang intinya adalah bagaimana supaya kita itu bisa berhampiran dengan Allah, dengan Tuhan yang Maha Esa. Supaya kita bisa dekat dengan Allah, berhampiran dengan Allah, bisa asa dengan Allah, kita harus selalu ingat kepada Allah, selalu sadar Allah, selalu sadar Allah, ingat Allah. Artinya adalah bahwa seluruh kehidupan ini adalah kehidupannya Allah. Seluruh aktivitas kita ini adalah aktivitasnya Allah. Itulah af'alullah, sifatullah, asma'ullah, dan zatullah. Mestinya kita dalam mengenal Allah, mengenal Tuhan yang Maha Esa itu harus melalui 4 tingkatan ini. Kita mengenal af'alullah, perbuatan Allah. Kita juga mengenal asma Allah. Asma Allah itu banyak sekali. Kalau di dalam agama Islam itu ada 99 asmaul husna, nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Kemudian setelah kita mengenal asma Allah, kita mengenal sifat-sifatnya Allah. Sifat-sifat wajib Allah itu di dalam agama Islam ada 20. Ada wujud, bidam, batok, mukolafatuhu lil kawadisi, qiyamuhu binafsihi, kodrat, urodat, dan seterusnya. Ada 20, itu sifat Allah. Dan yang terakhir adalah mengenal zatullah. Zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Itulah kunci juga dalam kita mengenal atau menatari kehidupan untuk bertemu dengan Allah. Itu harus melalui keempat tingkatan tadi, mengenal 4 tingkatan tadi. Dengan mengenal af'alullah, asma'ullah, sifatullah, zatullah, kita bisa menemukan Allah, bisa mengenal Allah, bisa ma'rifatullah, sehingga di dalam kehidupan kita ini adalah bisa menghakikatkan bahwa hidup kita yang sesungguhnya itu adalah hidupnya Allah. Aktivitas yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari ini adalah aktivitasnya Allah, bukan aktivitas kita. Maka Allah mengutus kita di dunia ini adalah sebagai khalifatullah fil ard, sebagai wakilnya Allah di muka bumi, yang diberi tugas untuk rahmatan lil alamin, sebagai rahmat seluruh alam. Kalau sebagai khalifatullah fil ard, sebagai wakilnya Allah di muka bumi, sebagai rahmatan lil alamin, artinya kita ini harus berbuat baik, harus berbuat baik, kasih sayang, cinta kasih atau kasih sayang, rahman rahim kepada seluruh alam. Seluruh alam artinya bukan hanya kepada sesama manusia. Jadi kita berbuat cinta kasih, kasih sayang, rahman rahim itu tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga sesama tumbuhan, sesama hewan, dan kepada seluruh alam jagat raya seisinya. Itulah proses pengenalan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, secara komprehensif di dalam kehidupan kita ini, supaya kehidupan kita ini lebih tertata, lebih selalu menyadari dan dalam kesadaran penuh hidup kita ini adalah hidupnya Allah. Seluruh aktivitas kita ini adalah aktivitasnya Allah.
semua yang kita lakukan itu adalah semua karena Allah, karena la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan yang maha esa. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan video yang singkat ini bisa memberi manfaat kepada siapapun yang mau dan suka untuk mendengarkan sharing saya ini. Saya bukan berarti menggurui, bukan berarti mengajari, bukan berarti pintar, tidak, dalam rangka untuk sharing, sehingga kalau ada sedikit yang bisa bermanfaat, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memberi manfaat kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dan jangan lupa like, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.